Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Asmadi. Saya dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Fisika Dasar, yaitu mengenai tentang hukum Bernoulli dan aplikasinya dan fisikotas. Baik, langsung saja kita simak pada video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah Bernoulli terlebih dahulu. Jadi, Daniel Bernoulli dilahirkan di Belanda pada tanggal 8 Februari 1700, tetapi memutuskan menetap di Swiss sejak usianya 5 tahun. Berasal dari keluarga matematikawan Eropa, membuat Bernoulli dan saudara-saudaranya dididik untuk mengikuti jejak keluarganya. Walaupun bidang yang mereka geluti tidak sama, Daniel Bernoulli dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia telah menjadi dokter sebelum usianya menginjak usia 21 tahun. Namun, karena pada dasarnya Bernoulli adalah seorang ilmuwan yang lebih senang melakukan riset ilmiah, ia tidak pernah melakukan praktek sebagai dokter. Ia menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Hidrodinamika memuat hasil riset terpenting Bernoulli yang menghasilkan prinsip Bernoulli. Sementara kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang. Prinsip itu berlaku bagi unsur gas maupun cairan. Di sini selanjutnya yaitu persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul. Untuk rumus atau formula pada persamaan Bernoulli dapat dilihat pada PPT tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu penerapan hukum Bernoulli. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada tangki air yang bocor dengan persamaan Bernoulli. Kita bisa mencari tahu kecepatan air yang keluar dari tangki yang bocor. Syaratnya, buka tutup tangki air di bagian atas jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang. Artinya, kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka tekanan yang ada di udara yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Yang kedua yaitu menekan selang air. Ketika kita sedang menyiram tanaman, pasti kita suka menekan ujung selang air agar pancuran airnya itu semakin jauh. Hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Semakin kecil luas permukaan benda, maka akan semakin besar tekanannya, sehingga menyebabkan energi kinetiknya juga semakin besar. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai fisikotas. Kita akan melihat definisinya terlebih dahulu, apa itu fisikotas. Nah, di sini ada
yang menjelaskan visikotas itu sebagai ukuran dari hambatan dari suatu aliran fluida di mana fluida tersebut mengalami tegangan geser. Dengan geser ini sebagai salah satu faktor juga yang terlibat dalam tanda kutip dalam visikotas sebagai penentu nilai visikotas. Nah, visikotas ini juga dapat dikatakan sebagai kekentalan atau penolakan terhadap penuangan. Jadi dapat diambil contoh, misalnya kalian mempunyai sebuah botol saus itu dengan sebotol yang berisi air mineral. Jadi botol yang berisi saus tomat dengan botol yang berisi air mineral, jika kalian menuangkan isi dari botol mineral tersebut, nah terlihat alirannya itu lancar. Namun pada saat kalian menuangkan isi dari botol saus tomat itu, seperti ada hambatan di dalam fluida itu, dalam tanda kutip dia seperti ada penolakan terhadap penuangan karena tegangan geser tersebut. Nah, di sini penolakan fluida terhadap aliran itu digambarkan sebagai visikotas. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama yaitu suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositas akan turun, dan begitu sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan partikel-partikel cairan yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurun kekentalannya. Dan yang kedua yaitu konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula, karena konsentrasi larutan menyatakan banyak partikel zat terlarut tiap satuan volume. Semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antar partikel semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi pula. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.